Muslim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adada rabbihi wa rabbihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Walau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Walau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Walau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yaqulullahu ta'ala ma min abdin nazalat bihi baliyatun fa'tasama bi illa a'taiduhu qabla ayyas'alani wastajabtu lahu qabla ayyad'uni. Diriwayatkan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasul bersabda, Allah berfirman, ini hadis qudsi ya. Jadi kata Allah, firman Allah, tidaklah seorang hamba yang turun dengannya satu ujian, kemudian ia berpegang teguh denganku, illa a'taituhu qabla ayyas'alani, melainkan aku memberinya sebelum ia meminta kepadaku. Jadi maksudnya, ma min abdin nazalat bihi baliyatun fa'tasama bihi illa a'taiduhu qabla ayyas'alani wastajabtu lahu qabla ayyad'uni. Dan aku mengabulkan kepadanya sebelum ia berdoa kepadaku. Jadi kalau ada musibah menimpa seorang hamba, berpegang teguh kepada Allah, merintih mengadu hanya kepada Allah, maka Allah mengabulkan sebelum dia meminta. Sebelum dia meminta itu Allah sudah kasih. Sebelum dia berdoa Allah telah mengabulkan. Jadi kalau menurut Imam Sufyan bin Uyainah dalam kitab Nasha'ihul Ibad itu, nah, kalau orang mengadu kepada sesama orang, kepada makhluk maksudnya, mengadukan musibah yang terjadi terhadap dirinya tetapi hatinya ridho, maka orang itu tidak dikatakan falaisa jas'an, orang itu tidak dikatakan berkeluh kesah. Kita kena musibah tapi bercerita kepada orang, tapi hati kita itu menerima kalau musibah itu adalah datangnya dari Allah, sudah Allah tentukan, orang itu tidak dikatakan berkeluh kesah. Itu kalau menurut Imam Sufyan bin Uyainah. Nah di sini baginda Rasul mengatakan, Allah mengatakan, tidaklah seorang hamba yang turun dengannya suatu musibah, satu bala, kemudian ia berpegang teguh kepadaku, melainkan aku memberinya sebelum ia meminta kepadaku, dan aku kabulkan kepadanya sebelum ia berdoa kepadaku. Wa ma min abdin nazalat bihi baliyatun, dan tidaklah seorang hamba yang turun dengannya suatu bala, musibah, fa'tasama bi makhlukin duni, kemudian ia berpegang teguh dengan makhluk selainku, illa aghlaqtu abwabas sama'i alaihi, melainkan aku kunci pintu-pintu langit atasnya. Kena musibah tapi berpegang teguh pada makhluk, maksudnya gimana? Berharap dengan makhluk. Jadi yang bisa menyelesaikan itu makhluk, tak berpegang teguh kepada Allah. Jadi kalau sudah berpegang teguh kepada makhluk kata Allah, maka akan aku kunci pintu-pintu langit atasnya. Wa yajibu 'alal aqili ayyasbira lil bala, maka wajib atas orang yang memiliki akal untuk sabar terhadap ujian. Jadi bala. Jadi tak ada pun yang turun itu bukan bala. Paling kecilnya bala itu susah, ruwet pikiran tuh, sedih aja. Jadi apa namanya, ruwetnya pikiran itu juga bala. Maka dikatakan oleh Imam Ghazali, maka wajib atas orang yang memiliki akal itu untuk sabar terhadap bala. Wala yashku, dan jangan mengadu. Yang suka mengadu-ngadu gitu ya. Jangan suka. Jangan sering dijadikan apa namanya, wiritan.
berkeluh kesah itu jangan dijadikan wiridan. Kalau kita kadang kan punya teman tuh terbalik, kalau dapat kerugian pasti satu kampung tahu, tapi kalau dapat untung jarang. Kadang diingatin wayang ngaleng-ngaleng ya gitu. Jadi begitu. Jadi berkeluh kesah itu jadi wirid dan sekejap ke dongeng ke orang, sekejap ke dongeng. Ada dia. Anggap ya sampai dengan gatal-gatal pora, cerita kita dus goreng. Lah begitu. Ya kadang ketahuan di orang itu terserah. Fayanju min azabid dunya, fayanju min azabid dunya wal akhirah. Maka wajib atas orang yang memiliki akal untuk sabar terhadap bala dan tidak mengadu. Kemudian dia akan selamat dari siksa dunia wal akhirat dan siksa akhirat. Li'anna asyaddal bala'i 'alal anbiya'i wal awliya'i. Karena sesungguhnya lebih beratnya bala ujian itu adalah atas para nabi dan para wali. Jangan dikira berat nabi itu ya nyaman kata menurut kita, tetapi balaknya lebih berat. Nah iya, bab lapar saja kalau orang terkena kelaparan, maka nabi itu lapar duluan. Oh itu kan lain, pemimpin kita kenyang duluan, rakyatnya lapar mati duluan rakyatnya. Itu ya pemimpinnya kenyang duluan, tahu itu rakyatnya mati duluan. Sayyidina Umar itu ketika terjadi paceklik kemarau, paringi susu tak poron, tak gelem Sayyidina Umar karo king susu. Kata Sayyidina Umar, "Tineng kok kenyang dibu, dibiarkan aku kenyang belakang, biar rakyat yang kenyang duluan. Kalau mereka lapar, aku yang merasa lapar duluan." Tapi itu, ini sekarang lain, mentang-mentang pemimpin ada mungkin sampai mobil pun yang kok ke mana undangan ntar keluarga arisan yang kok mobil. Itu jadi Umar itu tak mau fasilitas negara tak dipakai. Itu jaga. Maka dikatakan di sini li'anna asyaddal bala'i 'alal anbiya wal awliya, karena sesungguhnya lebih beratnya ujian itu atas para nabi dan para wali. Mun beda musibah turun, ada musibah turun karena sekarang tak ada nabi, tak ada nabi, beda balak turun di Allah, maka nabi maka wali tepan ide ada. Siapa nyaman jadi wali? Mau ada covid narin lah, ada covid kemarin. Mun orang yang pangkat wali ngajunan Allah, maka sakit gak ada. Sakit gak ada, baru turun ke rakyat jelata. Qala al-Junaidu al-Baghdadi, Imam Junaid al-Baghdadi berkata rahimahullah, qala al-Junaidu al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, al-bala'u sirajul arifina. Bala itu adalah lentera orang-orang makrifat, orang-orang wali. Jadi kalau dia dirinya itu wali, maka musibah bala itu ya namanya lentera gelap, itu nyirikan petang. Setelah oli beda lampu, maka orang beli jadi musibah hoi. Beda musibah. Ini beberapa nih katanya seneng itu. Wayak datul muridin, penjagaan pedetih, dijadikan apa? Keterjagaan seorang muridin, orang sajadan ke Allah. Orang sajadan ke Allah, segala sesuatu yang terjadi pada dirinya itu adalah pengingat untuk Allah, jalan ke Allah. Wa sholahul mu'minin, dan kebagusan orang-orang mukmin. Jadi orang mukmin mau bagus ya berbahala. Wa halakul ghafilin, dan kerusakan bagi orang-orang yang lalai, orang yang lupa ya Allah. La yajidu ahadun halawatul iman, la yajidu ahadun halawatul imani. Tidaklah seseorang mendapatkan manisnya iman hatta ya'tihil bala'uh, hingga bala mendatanginya. Tak bisa nikmat iman berben maksud romanis nangking idom matu Pak Mahfud, nangking idom matu montro pereng pecah amadu cah ada itu ya Mahfud. Nah, di sini dikatakan begini, hatta ya'tihil bala. Kita tahu itu sehat kalau sakit itu datang. Mun orang tak pernah sakit, tak tahu rasanya nyaman sehat. Coba sakit nyaman,
hasanah, sehat. Maka dikatakan tidaklah seseorang mendapatkan menemukan manisnya iman hingga balak mendatanginya wa yarda wa yasbiru dan ia ridho dan sabar. Jadi ridho sabar. Qala sallallahu alaihi wasallam man marada lailatan wa sabara wa radiyah anillahi ta'ala kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Kata baginda Rasul, barang siapa yang sakit satu malam, kemudian ia sabar dan ridho, dan ia tahu sakitnya itu dari Allah, maka keluar darinya dosa-dosanya sebagaimana ibunya melahirkan dia. Semalam satu malam sakit kayak ketak ke sakit soko, tergetel ya, memang tergetel. Kalau mau ngak anak tergetel, mau ngaji kan tergetel, tapi tergetel lo ngaji nyaman. Wahud, iya, dia tergetel. Wahud. Jadi katakan dari Rasulullah, barang siapa yang sakit satu malam kemudian dia sabar dan ridho bahwasanya sakitnya dari Allah, maka keluar dari orang itu dosa-dosanya sebagaimana ibunya melahirkan dia. Soceh. Faidza maradtum fala tamannau fala tatamannawul afiyatah. Kata Rasul, jika kalian sakit maka janganlah berharap sehat itu. Nah, sekarang tamat taripan sakit kita entar ke dokter, tak maju dokter ben menteri tuh. Bu dokter Radin jang. Sang isro tak raku kana. Tak cukup situng kita beri, maka kita pakai Imam Ghazali sebudaki pun penyakit tak perlu ke dokter ya. Tapi Imam Ghazali teh kumenasake ngeruah tak memungkinkan beres. Kalau penyakit itu sudah tak memungkinkan sembuh, ya udah. Tohui bae sabar lebih bagus. Itu wabi Imam Ghazali. Tapi jika memungkinkan untuk sembuh, ya beres. Nyara kita tambah. Jak tohui lek olehan. Tahu itu. Qala ad-Dhahhak, Imam Dhahhak berkata, "Mi ko ad-Dhahhak ya Imam Ria." Ad-Dhahhak itu artinya ad-Dhahhak, orang yang tertawa. Apa? Karena waktu rembi, nah waktu lahir, pahmisem bergigi dong tombu. Nah, anak budak kecilnya di giginya Bang Sarip. Jadi ini udah aneh dari kecil, maka dikatakan dhahhak, tertawa. Maka kalau lihat perhatikan kalau anak kecil itu lahir, kalau nangis seperti biasa, tapi kalau tak biasa maka akan jadi luar biasa. Sama begitu anak-anak bodoh kayak meler suara. Terus kebarak neng suruh neng makat. Bodoh. Tapi bodi suruh makat neng kelepas neng kita aku lihat itu. Ini luar biasa dia cuman tuh neng ada. Qala dhahak man lam yubtal baina kulli arba'in lailatan bi baliyatin aw hammin aw musibatin falaisa lahu indallahi khairun. Kata Imam ad-Dhahhak, barang siapa yang tidak kena ujian, tidak diuji selama 40 malam, 40 malam itu tak ada ujian. Min hammin, au hammin atau susah. 40 hari seneng tok tak susah. Au musibatin, tak ada musibah 40 malam itu. Falaisa lahu indallahi khairun, maka tidak ada di sisi Allah baginya itu tak ada kebaikan. Orang kita ada kebagusan. Kalau 40 malam orang itu tak kena kesusahan, tak kena musibah, tak kena keruwetan, maka orang itu tak punya kebaikan di sisi Allah. Itu kata Imam ad-Dhahhak. Maka 40 itu ada sakit, ya kayak sakit lemos gitu kan. Kata istri saya kok sakit semua badan itu kan. Iya mungkin namanya kebaikan ya Bu. Nah gitu nggak tahu tiap malam sakit gitu ya. Dan an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an qala idza talallahu al-'abdal mu'minah bis-saqamih. Jadi kata ini asar ini adalah perkataan sahabat. Jadi kata sahabat Mu'adz ini, jika Allah menguji satu hamba yang beriman bis-saqami dengan sakit. Qala li sahibis shimal, Allah mengatakan kepada malaikat yang bagian kiri. Jadi kalau ada seorang hamba ada sakit, Allah mengatakan kepada li sahibis shimal, kepada malaikat yang menangani catatan amal sebelah kiri.
irfa'il qalamaini anhu, kau angkat pulpen darinya. Artinya jangan tulis, tulis ego bi Allah. Wa qala li sahibil yamin, Allah juga mengatakan kepada malaikat yang sebelah kanan. Jadi li abdi ahsana ma kana ya'malu, kau tulis terhadap hamba itu sebaik-baiknya amal yang dia lakukan. Jadi mun tepani sake si sebelah kacer roja nulis, si sebelah kanan di Allah pakon nulis pahala terbaik, amalan terbaik bagi dirinya. Itu kalau seorang hamba kena sakit. Wajah bil khabari adin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang dalam sebuah hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata baginda Rasul, idza maradul abduh, jika seorang hamba sakit, ba'asallahu ilaihi malakaini, Allah mengutus kepadanya 2 malaikat. Faqala, Allah berfirman, undura ma yaqulu abdi, lihatlah, perhatikan oleh kalian berdua apa yang diucapkan hambaku ketika sakit. Fa in huwa qala alhamdulillah, jika hambaku yang sakit itu mengatakan alhamdulillah, rafa'a dzalika ilallah, maka ucapan alhamdulillah itu akan diangkat kepada Allah. Wa huwa a'lamu, sedangkan Allah itu lebih mengetahui. Fayaqulu li abdi alayya, kalau orang yang sakit itu mengucapkan alhamdulillah, lafaz alhamdulillah itu Allah angkat, Allah kemudian mengatakan li abdi alayya, bagi hambaku itu adalah tanggunganku. In ana tawaffaituhu an udkhilahul jannah, jika aku mewafatkan hambaku yang sakit itu, maka aku akan memasukkan ia ke dalam surga. Itu kalau waktu sakit mengucapkan alhamdulillah. Kalau gitu kan banyak kadang tak harus beres usaha pokok. Ya saya beres saking todus saya gue kayak benyang tuh sana buat nariban kori banyak. Tak teman saking kau nambah teman saking ngariah itu wah. Ada bahwa dan itu siapa? Iya banyak dosa tak tong bitong, bisa tong bitong. Lah betul. Lebihlah orang yang hendak mengucap alhamdulillah, maka di Allah, pun orang yang dipemati dia masuk surga di Allah. Mun sesake. Wa in ana syafaituhu an ubaddilahu lahman khairan. Jika aku menyembuhkan si hambaku yang sakit, dan di ketika sakitnya mengucapkan alhamdulillah, jika ia aku sembuhkan, maka akan aku ganti dagingnya dengan yang lebih bagus, lahman khairan. Jadi an ubaddilahu lahman khairan min lahmihi, dagingnya akan aku ganti dengan yang lebih baik. Wa daman khairan min damihi, darah juga diganti dengan darah yang lebih baik. Wa an ukaffiru anhu sayyi'atihi, dan akan aku hapus darinya keburukan-keburukannya. Jadi kalau mengucapkan alhamdulillah, makanya kadang-kadang orang kalau sakit mari beres bi lokom maman, setelah habis suka itu kan lebih bagus Bang Din, setelah sembuh badannya lebih bagus badannya. Itu kalau mengucapkan alhamdulillah. Jadi kebanyakan kalau kita itu banyak mengucapkan apa namanya astagfirullah, itu yang banyak. Ini adalah hadis baginda Rasul, artinya dalam sakit itu mengandung banyak pahala. Jadi kita mestinya ketika kena musibah itu ya tahu. Maka kalau dalam kitab Tanqihul Qaul itu Rasulullah mengajarkan kalau kena musibah baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wahlub li khairan minha. Itu yang diajarkan baginda Rasul. Tambah lagi, ada lagi diajarkan oleh ulama dapat dari beliau Ibni Balkan dari Nabi Khidir, baca ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ultub bi ya latifu ya alim ya khabiru. Itu kalau kena musibah, baik itu sakit dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita mampu mengamalkan ini waktu sakit, dan mudah-mudahan Allah memberi kesehatan kepada kita, dan kalaupun sakit kita mampu menjalankan amaliyah sakit sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasul, yang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana wa tub alaina